فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, marilah senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Mudah-mudahan dengan kegiatan pengajian, khususnya dalam kegiatan Kini Nasional ini, menjadi media dan sarana untuk membangun sifat syukur dalam setiap diri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat beserta jamaah dimanapun berada yang mengikuti kegiatan Kini Nasional, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Bapak beserta rombongan ini sudah berihram, artinya sudah start untuk melaksanakan manasik haji, yaitu mulai dari tanggal 8 Zulhijjah atau yang disebut dengan Yaumul Tarwiyah, yaitu hari ini di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang menunjukkan jam 4 kurang 10 menit setelah azan asar berkumandang, dan insya Allah kami akan bertolak menuju Arafah insya Allah nanti setelah sholat isya. Jamaah sekalian, sebagai ilmu fikih di dalam manasik haji dan umroh, maka sekaligus Bapak ingin menyampaikan dan menjelaskan supaya setiap diri kita mengetahui dan memahami tata cara haji dan umroh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditetapkan juga oleh para khalifah-khalifahnya. Jamaah sekalian, pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan haji, maka pada kesempatan ini pelaksanaan haji diawali dengan pelaksanaan umroh sebagaimana yang sudah diinformasikan. Jadi semenjak datang ke kota Mekah dari mikot, Bapak beserta jamaah rombongan langsung melaksanakan manasik umroh sampai selesai. Dari mulai niat, kemudian mengenakan kain ihram, melaksanakan tawaf 7 putaran, kemudian melaksanakan sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah, kemudian ditutup dengan tahallul, dan kemudian mukim sampai hari ini di kota Mekah. Dan alhamdulillah setelah tadi memasuki waktu asar, Bapak sudah niat untuk melaksanakan manasik haji yang diawali pada hari atau tanggal 8 di bulan Zulhijjah atau yang disebut dengan Yaumul Tarwiyah, yaitu tentu dengan memulai sunnah mandi, kemudian langsung mengenakan kain ihram. Maka inilah awal untuk melaksanakan manasik haji. Maka kaifiat atau tata cara pelaksanaan haji seperti ini yang diawali dengan umroh ketika datang menuju kota Mekah, kemudian mungkin beberapa hari dan hari ini memulai untuk melaksanakan ibadah haji atau manasik haji. Maka tata cara seperti ini disebut hajinya atau tata caranya yang disebut dengan tamattu sebagaimana dalam Al-Quran. Jadi melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian ada waktu beberapa hari mukim, dan pada tanggal 8 memulai ya dengan mikot zamani dengan setar waktu, yaitu mulai dari tanggal 8 Zulhijjah atau hari ini yang disebut dengan Yaumul Tarwiyah. Maka jamaah yang kurang lebih
4-5 juta dari seluruh penjuru dunia sore ini sama-sama sudah mengenakan kain ihram dalam keadaan muhrim. Artinya maka tidak boleh melaksanakan larangan-larangan dari ibadah haji atau umroh. Nah, maka berangkat dari pondokan masing-masing, tidak harus mengambil mikot makani, akan tetapi berangkat dari tempat tinggal masing-masing. Seperti Bapak ada di Nisbalah atau jamaah haji Indonesia ada di Aziah dan di tempat Cirebon, Banten, dan tempat-tempat yang lain yang ada di Pulau Jawa. Walaupun ketika itu tarekat-tarekat ada, tapi Syekh Abdul Fattah ketika itu merasakan bahwa tarekat-tarekat yang ada tidak dipimpin oleh seorang wali mursyid, dipimpin oleh khalifah-khalifah, dipimpin oleh wakil-wakil, bukan dipimpin langsung oleh wali mursyid. Maka akhirnya Syekh Abdul Fattah ketika itu berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah sekaligus untuk melaksanakan ibadah haji. Dan dalam pencarian yang pertama Syekh Abdul Fattah tidak berjumpa dengan wali mursyid ketika itu, kemudian pulang kembali ke Cidahu dan terus mengembangkan pondok pesantren. Nah, akan tetapi Syekh Abdul Fattah karena cinta dengan kebenaran, haus dengan ilmu yang hak yang datangnya dari Allah, maka membuat beliau gelisah terus, dan pada akhirnya beliau mempunyai azam yang kuat untuk berangkat kembali mencari wali mursyid supaya dalam perjalanan tidak terganggu oleh keluarganya. Maka Syekh Abdul Fattah ketika itu mengajam berencana bahwa berangkat mencari wali mursyid harus beserta istri dan anak-anaknya sampai berjumpa dengan wali mursyid. Maka hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, ini adalah pembelajaran berharga bagi kita. Maka akhirnya Syekh Abdul Fattah mencari wali mursyid, membawa istri beserta anak-anaknya ketika itu melalui Singapura. Kemudian di Singapura 4 tahun setelah ada ulama dari Pakistan menginformasikan bahwa ada wali mursyid di Jabal Abi Qubais Mekah Al-Mukarramah, sudah informasi yang pasti, maka Syekh Abdul Fattah mengembalikan istri dan anak-anaknya ke Tasikmalaya, ke Pulau Jawa. Lalu Syekh Abdul Fattah berangkat sendiri beserta jemaah haji yang lainnya di musim haji menuju Mekah Al-Mukarramah. Maka alhamdulillah atas izin Allah jamaah sekalian, Syekh Abdul Fattah di Mekah inilah, di kota inilah, lepas dan mungkin di tempat yang suci yang mulia ini. Maka Syekh Abdul Fattah berjumpa dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi di Jabal Abi Qubais. Bahkan dalam informasi ruhaniyahnya bahwa Syekh Ahmad Syarif Sanusi ketika itu sedang tekun di akhir, di masa uzur, di masa lanjut usianya. Maka Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi meninggalkan markasnya yang berada di Libya ketika itu, tetapi atas petunjuk Rasulullah SAW untuk bermukim di kota Mekah, untuk tinggal di kota Mekah, dan minta izin kepada Raja Mekah ketika itu. Kemudian beliau membuat zawiyah tarekat Sanusiyah Idrisiyah di Jabal Abi Qubais. Seraya beliau mempersiapkan siapa yang akan melanjutkan kemursidan dari tarekat tersebut. Maka dalam keadaan yang begitu butuh berdoa kepada Allah supaya ada yang melanjutkan, maka datanglah guru kita Syekh Abdul Fattah ketika itu. Maka kedatangan Syekh Abdul Fattah sudah didapatkan oleh Syekh Ahmad Syarif Sanusi atas berita informasi rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, Syekh Abdul Fattah tidak tanggung-tanggung di dalam berguru. Beliau menunjukkan kesungguhannya di dalam menimba ilmu kepada gurunya, yaitu Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Beliau belajar terus, beriadah terus, mengikuti seluruh bimbingan dengan paripurna, zahir dan batinnya, begitu patuh dan tunduk kepada gurunya, berkhidmat kepada gurunya, membuktikan butuhnya kepada bimbingan.
Maka 4 tahun lamanya Syekh Akbar Abdul Fattah digodok, dibimbing, dibina, ditarbiyah zahir dan batin tentang kebijakan Islam yang sesungguhnya oleh mursyid di zaman itu, yaitu Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu anhu. Nah, maka sebelum Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi meninggal di tahun 1932, maka Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi memanggil kepada Syekh Akbar Abdul Fattah secara 4 mata di tempat yang khusus dan menunjukkan bahwa yang melanjutkan kemursyidan dari tarekat ini adalah engkau, wahai Abdul Fattah. Maka ketika itu Syekh Akbar Abdul Fattah menerima amanah itu, menerima istikhlaf itu, maka pada akhirnya Rasulullah SAW mewasiatkan supaya secepatnya tarekat ini dibawa ke Pulau Jawa untuk disebarkan. Maka pada akhirnya ketika Syekh Akbar Abdul Fattah meminta izin untuk pulang ke Pulau Jawa, mengemban amanah yang mulia, membawa risalah Islam dengan manhaj thariqah Sanusi Indonesia ini, maka Syekh Akbar Syarif Sanusi pun beberapa bulan sakit dan kemudian meninggal di Zawiyah Madinah dan dimakamkan di Baqi, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, maka Syekh Abdul Fattah mengemban tugas ini dengan baik dan menyiarkan dan menyebarkan Islam lewat manhaj tarekat Indonesia Sanusiah ini di Cidahu, di Jakarta, kemudian di Zawiyah-zawiyah yang lain. Dan alhamdulillah atas izin Allah, kemursyidan tarekat ini terus dipertahankan oleh Allah, dipelihara dan dijaga oleh Allah. Inilah karunia yang besar sampai hari ini kita bisa menikmati bagaimana bimbingan Islam yang hakiki, bimbingan Islam yang kafah, zahir dan batin. Kita bisa merebut ilmu-ilmu Allah yang datang dari sisi Allah lewat mursyid dan mursyid. Dan inilah kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, alhamdulillah Bapak terasa bahagia jamaah bisa hadir di tempat guru melaksanakan kini nasional, ataupun jamaah-jamaah yang memang tidak mampu untuk hadir di kini nasional di bulan Zulhijjah di tahun ini, di tempat-tempat, di zawiyah-zawiyah dari barat sampai timur, termasuk yang di luar negeri pun yang sedang mencari rezeki. Maka dengan mengikuti TV streaming dan radio streaming Al-Indonesia ini, maka sama-sama ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peserta kini nasional. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian. Nah, tarekat Rasulullah SAW yang dinamai tarekat Idrisiyah ini adalah tarekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah menuju kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah atas izin Allah, Allah telah memilih kepada setiap diri kita yang telah mengaku, yang telah terus istiqomah menjalankan ibadah dan bimbingan tarekat Al-Idrisiyah ini. Maka tentunya kita patut untuk terus meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa cukup, jangan merasa puas, sebab itulah penyakit hati yang akan menghancurkan ibadah kita dan sekaligus memutuskan perjalanan kita di dalam tarekatnya Rasulullah SAW, di dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Terus kita buktikan, kita rasakan, kita buktikan ketundukan kita kepada Allah, sehingga kita terus merasakan mawahib anugerah-anugerah Allah yang datang, yang turun ke dalam kalbu, yang turun, yang datang ke dalam hati kita sebagai bentuk cahaya dan rahasia Allah. Itu yang akan menggerakkan spirit ibadah kita kepada Allah. Seandainya mawahib anugerah Allah tidak datang ke dalam batin kita, pasti kita akan putus asa, pasti kita tidak akan mendapatkan kenikmatan. Tetapi dengan bersyukur kepada Allah, dengan Allah memberikan bimbingan-bimbingan ruhaniah, dengan Allah memberikan mawahib anugerah-anugerah ruhaniah seperti kehusuan, getaran-getaran batin, tarikan-tarikan batin kepada Allah, kemudian mahabbah cinta kita kepada Allah, ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah semakin baik.
Maka itulah yang membuat kita semakin mantap untuk terus meniti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti agamanya Allah Subhanahu Wa Taala yang diridhoinya. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kunci di dalam tarekat Rasulullah SAW yang dinamai sekarang adalah Al-Idrisiyah ini, ada 3 hal yang harus terus kita istiqomahkan, melaksanakan supaya semakin usul, semakin sampai kepada tujuan, yaitu kepada Allah dan keridhoannya dari dunia sampai akhirat kelak yang abadi. Yang pertama adalah la yasiru sufiyu ila hadal hati ila ba'da tuli majhudin. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang murid, seorang salik dalam meniti tarekatnya Rasulullah SAW, dalam meniti agama Allah yang al-siratal mustaqim, yang lurus, yang mulia. Yang pertama adalah harus senantiasa mujahadah, harus senantiasa melatih jiwa kita, melatih batin kita, melatih hawa nafsu kita. Sebab hawa nafsu kita, walaupun awal penciptaannya adalah menolak perintah Allah, tapi kalau dilatih dengan istiqomah, dilatih oleh murabbiruh, pembimbing ruhani atas izin Allah, maka lambat laun akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, tidaklah kalian termasuk orang yang beriman sampai hawa nafsu tunduk kepada Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hawa nafsu kita harus terus dimujahadah, harus terus dilatih dan dididik. Sebab memang hawa nafsu adalah sebagai satu potensi buruk jahat untuk menguji kita. Barang siapa yang istiqomah melatihnya, maka kita akan mendapatkan keberuntungan yang tinggi. Ya, ada satu kisah ya, di dalam satu kitab, ya, dalam satu kitab, bagaimana Allah menciptakan hawa nafsu kita sebagai satu bentuk potensi buruk dan jahat dalam diri kita, yang diciptakan sifat hawa nafsu itu menolak, mengingkari atas ajakan Allah. Maka dalam penciptaan awalnya hawa nafsu kita, Allah setting, Allah ciptakan si nafsu itu jahat, buruk, menolak, mengingkari kepada Allah. Lalu setelah diciptakan oleh Allah dengan sifat seperti itu, ditanya oleh Allah, "Man anta? Siapa kamu?" Maka si nafsu itu malah menjawab, "Kamu siapa?" Jadi ditanya malah balik nanya. Ini menunjukkan nafsu Allah ciptakan sifat yang menolak dan mengingkari. Kemudian karena begitu pengingkaran nafsu diciptakan oleh Allah sifatnya seperti itu, maka Allah masukkan ke dalam api, dipanaskan supaya berkurang sifat jahat dan mengingkarinya. Kemudian setelah dimasukkan ke api entah sekian lamanya, dipanggil lagi oleh Allah di hadapan Allah, "Man anta? Siapa engkau?" Maka si nafsu pun masih menjawab dengan jawaban yang sama, "Kamu siapa?" Akhirnya si nafsu itu dimasukkan lagi ke dalam api supaya menurun sifat buruknya, sifat pengingkarannya. Maka setelah 3 kali dimasukkan ke dalam api, dihadapkan lagi di hadapan Allah. Lalu ditanya oleh Allah, "Kamu siapa?" Baru si nafsu itu menjawab, mengakui bahwa dirinya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, sekaligus mengakui Allah sebagai sang penciptanya. Nah, dari gambar cerita awal penciptaan hawa nafsu yang disetting oleh Allah sifatnya mengingkari, kemudian dimasukkan ke dalam api supaya berkurang sifat buruk dan pengingkarannya, ini menunjukkan gambaran bahwa nafsu kita pada orisinalnya adalah mengingkari Allah, mengingkari kebenaran, memperturutkan kepada syahwat dari kebutuhan kehidupan dunia ini. Akan tetapi kalau dilatih, maka lambat laun hawa nafsu kita akan tunduk kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana awal penciptaannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
jadi kunci di dalam menjalani tarekat supaya kita mendapatkan buahnya. Apa buahnya? Al-wusulu ilallah, sampailah kita kepada Allah. Apa maksud sampai kepada Allah? Tersambung batin kita kepada Allah, tunduk kita kepada Allah, dan kita mendapatkan ridho dunia dan akhirat. Maka tadi teruslah kita bermujahadah untuk memerangi sekaligus mendidik hawa nafsu kita, termasuk kita hadir di tempat guru, termasuk juga kita mendengarkan dimanapun jamaah berada. Ini sebagai bentuk untuk melatih hawa nafsu kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wa kasratin nafsi al-zamimah. Kita harus selalu mengikis penyakit-penyakit hati kita. Ya, penyakit hati yang tadinya bersih, orsinil bersih, haikalnya bentuknya adalah cahaya hati itu. Akan tetapi kalau hawa nafsu yang tadi tidak bermujahadah dan tidak dilatih, maka dampak negatifnya akan menjadi penyakit di dalam hati kita yang bersih tadi. Hati yang bersih, yang bercahaya sebagaimana orsinil penciptaannya, maka akan menjadi berpenyakit akibat dari hawa nafsu yang buruk tadi apabila hawa nafsu tidak dilatih. Nah, maka hati yang terjangkit oleh penyakit-penyakit hati seperti takabur, seperti ujub, seperti riya, seperti penyakit hati hubbu dunia, cinta kepada dunia mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka itu semua harus senantiasa dikikis, disirnakan oleh kita lewat bimbingan mursyid atas izin Allah, atas kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kalau penyakit hati kita terus dikikis dan kita harus introspeksi diri, mengenal penyakit-penyakit hati apa saja yang ada dalam hati kita sendiri, maka kita harus banyak muhasabah. Kalau guru mengajar kegiatan ini atau misalnya berjihad dengan harta, tapi kita enggan untuk mengeluarkan harta kita, berarti penyakit bakhil, penyakit hubbu dunia ada di dalam hati kita. Jadi kita harus waspadai, kita harus muhasabah, introspeksi yang objektif terhadap diri kita, bongkar diri kita, lihat penyakit-penyakit hati kita, ikuti bimbingan guru, bimbingan mursyid, maka Allah akan perlihatkan keburukan dan penyakit-penyakit hati kita sendiri. Jangan malah sebaliknya, kita lebih mengenal penyakit hati orang lain, lalu kita melupakan penyakit hati kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita sering melakukan warning, kita sering melakukan kehati-hatian, waspada kejahatan dan keburukan yang datang dari orang lain, tetapi kita lengah mewaspadai kejahatan yang datang dari penyakit hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam tarekat supaya kita berhasil pada tujuan yang terakhir adalah wa alwanin minar riyadhah, maka kita harus banyak melakukan wirid-wirid yang telah disusun, yang telah ditertibkan, yang telah diajarkan, baik maknanya maupun kalimat-kalimatnya. Maka itu harus diistiqomahkan. Maka wirid-wirid yang telah diajarkan, yang terangkum dalam kitab Hadikatul Yahin. Hadikatul Yahin bersumber dari kitab-kitab wirid, dari guru-guru, dari ulama-ulama, dari mursyid-mursyid terdahulu, baik dari Al-Quran, dari doanya Rasulullah SAW, doanya ulama-ulama dan mursyid-mursyid terdahulu. Itu semua telah diikhtisar, dirangkum dalam kitab Hadikatul Yahin. Maka setiap murid harus memperhatikannya minimal sehari semalam, khatam 1 kali. Sebab dengan wirid inilah media dan sarana untuk membangun komunikasi hubungan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak fungsi-fungsi wirid. Ada fungsi wirid sebagai bentuk untuk menyambungkan hati kita kepada Allah, menjadi media dan sarana untuk menyambungkan hati kita kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum.
Kita belajar pikir mencapai Allah pun akan mengingat kepada kita. Terjalin hubungan kita dengan Allah, sehingga terjalin kasih sayang, mahabbah cinta kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada fungsi wirid adalah untuk membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Kemudian fungsi wirid juga untuk menjaga dan memelihara lahir dan batin kita, bahkan seluruh apa yang dititipkan kepada kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita, semua akan dijaga oleh Allah lewat wirid. Dan salah satu fungsinya adalah al-hifdun nabawi, untuk menjaga bagaimana Nabi dulu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut Hafidhah Nabawiyah, disebut Usulul Mani'ah, disebut hizib dan yang lain-lainnya. Itu sebetulnya ada istilah-istilah yang disebut, yang intinya adalah bahwa di antara wirid itu ada yang berfungsi untuk memelihara, untuk menjaga, membentengi zahir batin kita, keluarga kita, usaha kita, dan seluruhnya, termasuk tetangga, termasuk masyarakat. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Maka bagi murid setelah mendapatkan talqin sepanjang hayat, pegang erat-erat mulazamah dan istiqomah wirid, baik dalam keadaan berjamaah seperti sholat setelah sholat fardu, atau di dalam harapah ilmu dan zikir, ataupun di keluarga masing-masing serta istri dan anak-anak kita, ataupun dalam keadaan kesendirian kita. Bisa dengan jahat, suara keras, kopi, samar-samar, ataupun dengan sir. Begitu fleksibelnya bagaimana kita mengamalkan diri. Maka supaya setiap saat hati kita terlatih, tersambung, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, jamaah sekalian, sebagai materi di malam yang terakhir dan kegiatan nasional, dan Bapak menyampaikan live atau langsung dari Mekah Al-Mukarramah, dan tadi sudah disampaikan seluruh jamaah haji sudah mengenakan kain ihram bagi laki-laki, bertanda sudah dimulainya manasik haji. Maka mari kita buktikan di bulan Dzulhijjah ini, di bulan yang mulia, walaupun jamaah tidak hadir melaksanakan haji di tahun ini, maka insya Allah di tahun-tahun yang akan datang Allah hadirkan untuk melaksanakan ibadah haji. Aku berharap banyak jamaah yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jamaah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita buktikan di tempat guru, di momen yang baik, di tempat yang baik, baik Bapak yang ada dan jamaah yang ada di Mekah dan di tempat-tempat manasik haji yang lainnya, dan jamaah yang ada di pesantren, di tempat guru, ataupun yang tidak mampu berada di jamaah masing-masing. Mari kita buktikan keunggulan dan kelebihan tarekatnya Rasulullah SAW ini dengan buktikan dengan senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jamaah sekalian, ketika Bapak bertafakur di Masjidil Haram, ya, terus pelebaran, perluasan Masjidil Haram tidak pernah berhenti. Alat-alat besar, alat-alat berat terus bekerja. Ribuan orang terus bekerja. Masjidil Haram terus diperbesar. Dari mana dananya? Dananya adalah karena kerajaan Saudi. Devisa terbesarnya adalah dari minyak. Di bawah tanah yang tandus, justru di bawahnya tersimpan karunia Allah berbentuk minyak bumi. Dari situlah devisa terbesar kerajaan Saudi, termasuk membangun Masjidil Haram yang tidak pernah berhenti. Dan kita pun sekarang tidak berhenti sedang membangun Masjid Al-Fatah di pusat Tasikmalaya. Kalau Masjidil Haram dibangun dengan sumber dana dari minyak, dari tanah, Bapak berharap Masjid Al-Fatah ini yang kita cintai ini, yang menjadi harapan kita semua, justru Bapak berharap ingin dari keringat, dari panting tulang, dari peras keringat jamaah semua, yang Rp1, yang Rp1.000, sampai yang besar. Inilah harapan, dan akan terus atas izin Allah untuk terus menyelesaikan masjid, bahkan fasilitas-fasilitas yang lain yang kita butuhkan untuk kepentingan umat sekarang dan ke depan. Nah jamaah sekalian, Masjidil Haram sumbernya dari
bawah tanah dari minyak. Masjid Al-Fatah yang sedang kita bangun dari keringat kita semua, dari jihad harta dan diri kita, baik dengan pikiran termasuk dengan harta kita. Sebagaimana apa diingatkan ketika dalam tafakur di Masjidil Haram itu, sebagaimana Nabi Ibrahim